Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oh iya, tadi udah baca Asmaul Husna belum? Sudah. Terus, oh iya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Yuk, Mbak Diana pimpin doa. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Ya, Bu. Sama Ini punya Jas. Yana. Ini punya Jas, Bu. Yaudah. Terima kasih ya anak-anak. Oh iya, kita mau masuk kembali dulu pembelajaran minggu kemarin ya. Minggu kemarin mempelajari tentang apa ya? Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Siapa yang menjalankan hijrah ke Madinah? Rasulullah hijrah ke Madinah. Siapa yang masih ingat apa hijrah ke Madinah? Bersembunyi di Gua Sur. Iya. Singgah di Kuba. Singgah di Kuba. Nah, selama singgah di Kuba, Nabi Muhammad SAW beliau mendirikan masjid. Itu adalah masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu yang bernama Masjid Kuba. Betul. Terus apa lagi yang kalian masih ingat? Tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Iya, beliau tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal dan disambut oleh kaum Ansor dengan iringan rebananya ya. Terus seawal hijrah Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah masjid. Itu adalah langkah dakwah pertama dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beliau mempersaudarakan antara kaum apa? Muhajirin dan Ansor. Nah, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lihat ya, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau kaum Ansor, kaum yang berasal dari Madinah. Betul. Nah, minggu lalu kan mempelajari tentang hijrah Nabi. Nah, kalau minggu sekarang itu kita akan mempelajari kepemimpinan setelah wafatnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ibu bacain dulu tujuan pembelajarannya ya. Apa? Pembelajaran pertama ini. Pembelajaran apa namanya? Materi pelajarannya? Khulafaur Rasyidin. Betul. Khulafaur Rasyidin. Dengan tujuan pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini peserta didik mampu memahami tentang gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, memahami berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, terus menjelaskan tentang apa? Tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang udah belajar materi hari ini? Kalau udah
Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Ada Abu berapa? Bakar As-Siddiq, Ah, Umar bin Khattab Al-Faruq, iya, lalu yang ketiga, Utsman bin Affan, iya, yang keempat. Ali bin Thalib. Jadi ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada Empat. 4. Nah, ada 4. Yang pertama itu, yang pertama siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk ke Khulafaur Rasyidin ini, keempat Khulafaur Rasyidin ini, kita belajar tentang definisi Khulafaur Rasyidin. Definisi Khulafaur Rasyidin, ada yang udah tahu? Belum. Jadi definisi Khulafaur Rasyidin secara ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa. Khulafa itu bentuk jamak dari khalifah. Dan khalifah itu berarti pemimpin. Betul. Nah, terus dari kata yang kedua itu Rasyidin. Rasyidin berarti arif dan bijaksana. Betul. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Nah, pengertian secara istilah yaitu adalah para pemimpin yang memimpin setelah Rasulullah wafat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Udah paham ya secara bahasa dan secara istilah? Nah, kita masuk ke khalifah pertama tadi. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Ini ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu nama lengkap atau nama aslinya? Ada yang tahu nama aslinya? Nama asli Abu Thalib adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Terus beliau masuk Islam, berganti nama menjadi Abu Bakar. Gelar Abu Bakar yaitu As-Siddiq. As-Siddiq ya. As-Siddiq maksudnya itu yang berarti yang benar. As-Siddiq yang benar. Kenapa begitu? Karena beliau membenarkan yang diucapkan Nabi ketika Nabi menceritakan bahwa beliau telah melakukan Isra Mi'raj dalam 1 hari 1 malam. Abu Bakar membenarkannya. Terus apa? Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berapa tahun? Ada yang sudah tahu? Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun. Kalau belum tahu ditulis ya. 2 tahun masa pemerintahannya yaitu dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau sama dengan 632 sampai 634 Masehi. Ya. Abu Bakar As-Siddiq sudah maksud ya teman-teman, anak-anak maksud. Terus Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk As-Sabiqunal Awalun. As-Sabiqunal Awalun itu salah satu manusia pertama yang menyatakan dirinya masuk Islam. Abu Bakar termasuk salah satunya. Terus bagaimana kepemimpinan Abu Bakar? Ada yang sudah tahu? Abu Bakar merupakan pemimpin yang bagaimana? Abu Bakar merupakan pemimpin yang tegas dan bijaksana. Kenapa demikian? Karena pada masa kepemimpinan Abu Bakar
kepemimpinannya itu bersifat sentral, yaitu berada di Abu Bakarnya sendiri sebagai pemimpin. Tapi sebelum menyampaikan keputusannya, beliau melakukan seperti musyawarah dengan Dewan Syuro. Kalau zaman sekarang ya seperti MPR kayak gitu ya, anak-anak paham ya? Lalu Abu Bakar dipilih sebagai khalifah itu dengan cara musyawarah atas usulan Umar bin Khattab, sehingga beliau menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Beliau merupakan sahabat terdekat Nabi dari awal berdirinya Islam sampai wafatnya beliau. Terus prestasi Abu Bakar, ada yang tahu prestasi Abu Bakar? Iya, memerangi kelompok pembangkang itu beliau memerangi pada zaman setelah wafatnya Rasul. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar itu banyak yang murtad atau keluar Islam ya, karena mereka belum mempelajari Islam secara mendalam, terus iri dan masih kurang pembelajarannya ya. Terus ada yang mengaku sebagai nabi, padahal kalau dalam Islam nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW. Terus apa lagi? Mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Iya, beliau karena setelah adanya peperangan banyak yang meninggal, jadinya Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan orang-orang yang hafal Al-Quran untuk menulis, untuk dijadikan mushaf. Terus selanjutnya apa lagi? Perluasan Islam. Iya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar itu memperluas Islam sampai ke Syria. Jadi Islam lebih luas setelah pemerintahan Abu Bakar. Khalifah kedua siapa? Umar bin Khattab. Betul. Umar bin Khattab. Siapa yang tahu nama lengkapnya Umar bin Khattab? Tidak tahu. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau mendapat gelar, siapa yang tahu gelarnya Umar? Al-Faruq. Iya. Al-Faruq itu artinya yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Betul. Terus masa pemerintahannya dari 13 sampai 32 Hijriah atau sama dengan 634 sampai 654 Masehi. Iya, betul. Jadi masa kepemimpinannya Umar bin Khattab itu adalah 10 tahun. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau dikenal dengan pemimpin yang Tegas dan pemberani. ya betul, beliau menjadi pemimpin yang tegas dan pemberani karena beliau ditakuti oleh banyak orang. Dan beliau masuk Islam itu pada awalnya karena mendengar adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Pada awalnya dia akan membunuh adiknya karena tahu adiknya sudah masuk Islam, tetapi tidak jadi karena beliau mendengar bahwa ayat suci Al-Quran itu terdengar sangat merdu dan artinya sangat indah. Akhirnya beliau memutuskan untuk masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca Al-Quran. Itu juga karena doa dari
Nabi Muhammad yang menginginkan Islam itu jauh lebih kuat setelah masuknya salah satu Umar. Ya. Terus prestasi Umar bin Khattab siapa yang tahu? Memperluas wilayah Islam. Nah, iya, Umar bin Khattab itu memperluas wilayah Islam sampai ke Damaskus. Iya, ke Mesir, Irak, ke mana lagi? Basrah, Kufah, Palestina, dan sebagainya. Jadi pada masa kepemimpinan Umar itu Islam lebih luas lagi karena Umar memperluas wilayahnya lebih ke banyak negara. Terus apalagi? Menetapkan kalender Hijriah, ya betul. Karena kalau yang bulan-bulan di tanggalan biasa itu namanya tanggalan apa? Masehi. Nah, kalau Islam itu ada nama bulan-bulan yang namanya Hijriah. Kayak Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu nama bulan Hijriah. Nah, Umar membuat tanggalan untuk umat Islam. Terus mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Iya, pada masa kepemimpinan Umar itu lebih fokus ke menetapkan administrasi dan keuangan pemerintah. Dan juga ini ya tadi yang memperluas wilayah. Terus khalifah ketiga, ada yang tahu khalifah ketiga siapa? Tadi khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ya. Ini Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman siapa? Abdisyam bin Utsman bin Abdisyam bin mana? Bin Quraisy Quraisy. Iya, betul. Terus masa pemerintahan Utsman bin Affan itu berapa? Ada yang tahu nggak? 23 sampai 35 Hijriah, ya betul. Atau sama dengan tahun 644 sampai 656 Masehi. Ya betul. Terus beliau memiliki gelar. Gelarnya apa? Gelar beliau gelarnya yaitu Zunnurain. Artinya pemilik dua cahaya. Kenapa di sini dijelaskan ya ada karena menikahi dua putri Rasulullah dan yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu dan menurut riwayat lain mengatakan itu Zunnurain adalah karena dia memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam ketika sholat. Terus apa lagi? Oh iya, prestasi Utsman bin Affan. Ada yang tahu prestasinya dari Kodifikasi mushaf Al-Quran. Iya, kodifikasi mushaf Al-Quran. Jadi karena banyaknya perbedaan pendapat kan Al-Quran kan sudah dimushafkan jadi satu ya. Tapi karena banyaknya perbedaan pendapat, ada yang bilang kan belum diharokati, jadinya pembacaannya bingung. Jadinya Utsman membuat untuk kodifikasi Al-Quran yang baru sampai sekarang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Ya betul. Terus selanjutnya apalagi prestasi dari Utsman? Beliau juga memperluas setelah Abu Bakar memperluas ke Syria, Umar juga memperluas, terus diperluas lagi oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu sampai ke Afrika, Khurasan, Armenia, Azerbaijan. Ya. Jadi diperluas lagi oleh Utsman bin Affan sampai ke luar negara. Terus apalagi
Pembentukan angkatan laut. Kenapa dibentuk angkatan laut? Karena Khalifah Utsman ini memperluas wilayahnya sampai menyeberang ke Afrika, ke banyak negara yang lain, ya. Jadi harus membuat seperti kapal, ya, angkatan laut, membuat angkatan laut. Terus udah, selanjutnya Khalifah keempat Ali bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Terus bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau memiliki julukan dari Rasulullah. Julukan beliau apa? Abu Turab. Kenapa beliau dijuluki Abu Turab? Karena pada saat itu, saat Rasulullah memanggil beliau sedang tidur dan dipenuhi dengan debu. Jadinya Rasulullah menjulukinya dengan julukan Abu Turab. Nah, masa pemerintahannya dari 35 sampai 41 Hijriah, ya, atau betul. 656 sampai 651 Masehi. Iya. Beliau dikenal dengan sebagai pemimpin yang bagaimana? cerdas dan sabar. Ya, beliau dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan sabar. Terus prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib Pengganti Mengganti? pejabat yang kurang cakap. Iya. Pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu menjadi pejabat yang pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Terus apa lagi? Memajukan bidang ilmu bahasa. Iya, betul, memajukan bidang ilmu bahasa. Terus apa lagi? Membenahi keuangan negara. Membenahi keuangan negara, yaitu yang membenahi keuangan negara itu yang Pembunuh. apa ini? Yang ini ya, pemecatan ini pejabat yang kurang cakap. Caranya mengolah kembali uang yang dulunya di ini sebagai. Terus oh iya, apa lagi? Sudah ya anak-anak. Oh iya, selanjutnya ibu mau tanya, ada yang bisa menjawab? Maju tapi ya. Ya. Di sini mengulang kembali yang tadi. Siapa yang tahu masa kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq dari tahun berapa? Tahun 11 sampai 30 Ya, Hijriah. coba siapa yang mau maju nulis? Aku. Yo, ayo maju. Maju, tulis. Tulis.
Gelarnya Umar bin Khattab. Gelarnya Umar bin Khattab. Aku. Ya, maju yuk. Gelarnya Umar bin Khattab. Nih, tulis. Ya. Ya, betul, Al-Faruq ya gelarnya. Terus siapa yang tahu gelarnya dari bukan gelar ya. Siapa yang tahu mushaf yang dikodifikasi oleh Utsman? Hah? Ayo, siapa? Ayo, tulis. Ayo, maju. Ya, mushaf apa? Ya, betul, mushaf Utsmani. Pinter. Selanjutnya, siapa yang tahu masa pemerintahan Umar bin Khattab? Ayo yang belum maju nggak apa-apa. Yuk, maju yuk. Ayo. Yuk, kamu lagi nggak apa-apa. Nah, masa pemerintahannya adalah 10 tahun. Betul. Yaudah, siapa yang tahu khalifah keempat? Khalifah keempat? Aku. Khalifah keempat? Aku. Nomor 4. Ayo, Zahira. Yang belum maju dulu ya. Yuk, khalifah keempat. Nah, udah. Nah, udah ya anak-anak, udah. Berarti ibu ini udah maksud semuanya untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Untuk pembelajaran minggu selanjutnya yaitu materinya tentang Bani Umayyah. Udah maksud ya. Ibu kasih tugas ya, minggu depan dikumpulkan tugasnya. Tugasnya di buku paket halaman 168 sampai 170. Nah, udah ya. Salah. Tugasnya dari halaman 183 sampai 185. Sudah ya anak-anak. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini selesai dulu. Semoga anak-anak mempelajarinya bagaimana gaya kepemimpinannya para khalifah ya, karena gaya kepemimpinannya baik. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Ya, yuk. Gerak berdoa mulai. Bismillah.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.